Kita akan mempelajari dari Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama. Kita akan belajar ini. Mulai ayat yang pertama. Yosua pasal pertama, ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Yahweh itu mati, berfirmanlah Yahweh kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seterusnya saya nggak usah baca dulu. Saudara, apa yang kita temukan dalam kebenaran ini? Ya, banyak kali, maafkan saya, tafsiran yang salah dari banyak hamba Tuhan tentang ayat 3. Ya, saya percaya saudara semua sering dengar hamba-hamba Tuhan khotbah ayat 3 ini. Nah, salahnya di mana? Kalau konsep kita masih pakai konsep duniawi, maka semua firman yang kita baca dan kita dengar akan jadi firman yang duniawi. Dengarkan lagi sekali. Dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, kalau kita masih menggunakan konsep duniawi, maka semua firman itu akan jadi duniawi juga, walaupun tetap itu firman Tuhan. Contoh konkret, 3 tahun terakhir ini daerah BSD dan sekitarnya jadi daerah yang mahalnya luar biasa harga tanah. Saya masih ingat tahun berapa ya, ketika pertama kali sekolah Jerman Swiss itu bangun gedung itu tahun 90-an awal atau 80-an, saya lupa. Saya ini kalau ke situ, karena waktu itu saya masih sering bolak-balik Jerman, Indonesia, Jerman. Jadi banyak ketemu mahasiswa Indonesia yang sudah lulus dan mereka jadi guru di situ, dan banyak urusan dengan Jerman juga. Aduh, saya ingat betul kalau ke situ tuh susahnya luar biasa. Lewat kampung-kampung begitu. Sampai saya tuh mikir, ngapain ini orang Jerman ini bangun di daerah seperti ini. Nama BSD waktu itu baru mulai terkenal. Banyak orang nyesal tinggal di sini, masuk aja jalan masih sulit, belum ada tol. Sekarang jadi segila ini daerah ini. Nanti Jakarta akan pindah ke sini semua. Nah, kenapa saya hubungkan dengan hal ini? Karena banyak pendeta mengkhotbahkan ayat 3 itu. Jadi kalau kita kemana-mana terus nginjak dalam nama Yesus, ini tanah jadi milikku. Nanti nginjak dalam nama Yesus, ini tanah jadi milikku. Itu kan duniawi sekali. Lalu saudara mau punya tanah berapa banyak? Loh, betul tidak? Ini salah. Tuhan tidak pernah pikirannya pikiran duniawi. Katakan amin. Semua yang dia pikirkan tetap berpola surgawi. Dalam hal apa saja. Saudara, memang masalah pertanian di Indonesia itu ngeri sekali. Ya, kita dengar hari-hari terakhir ini rebutan lahan dan demo semuanya itu. Nah, kalau gereja mengkhotbahkan ayat ini dengan konsep Indonesia, wah, nanti kalau saudara kemana aja suka injek-injek tanah, dalam tanah jadi milikku, kemana aja pergi jadi milikku. Bukan itu. Lalu apa artinya? Artinya adalah di ayat 2. Ya, artinya itu di ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, kalau saudara membacanya masih pakai konsep duniawi, juga tidak akan keluar rahasia yang ada di dalamnya. Ada 2 kata kunci di ayat 2. Yang pertama, bersiaplah. Kedua, seberangilah. Nah, kalau kita melihat 2 perintah ini, bersiaplah dan seberangilah. Dengarkan, Papa kita
adalah pribadi yang mobile, yang bergerak. Kalau saudara membaca konsep Alkitab, saudara akan menemukan papa kita itu pribadi yang gak suka settle down, ya gak suka mandek atau berhenti, itu gak suka. Bahkan kita temukan hari-hari ini ya kira-kira 5 tahun belakangan lah, saudara sering mendengar dari dunia manajemen, dari dunia bisnis, dari dunia apa saja, yaitu sekelompok orang yang selalu membicarakan anti kemapanan. Pernah dengar gak kata itu? Anti kemapanan. Nah, saya ingin membuat pikiran kita segar dulu. Khususnya anak-anak muda, kalian harus tahu ini. Apa sih sebetulnya yang diungkapkan oleh banyak orang sekarang ini, baik dalam dunia bisnis, kesehatan, pendidikan, apa saja. Anti kemapanan. Itu artinya apa sebetulnya? Siapa bisa jawab? Apa arti anti kemapanan itu? Yang sederhana aja. Apa yuk? Apa enggak dengar saya? Anti kemapanan. Jangan mandek di situ. Apa itu anti kemapanan? Mengapa akhir-akhir ini banyak orang bicara tentang itu? Zona nyaman. Kalau kita pernah dengar kata lain, zona nyaman. Keluar kamu dari zona nyaman itu. Apa kira-kira? Ayo, saya ajak saudara berpikir, masih pagi nih, kan baru bangun, masih segar bukan? Apa itu? Kata lain apa anti kemapanan? Tinggalkan zona nyaman dalam hidupmu. Apa? Ayo. Kenapa? Tidak boleh berhenti, betul. Jangan merasa puas dengan apa yang ada. Banyak lagi kita bisa menemukan kalimat-kalimat lain dengan kalimat anti kemapanan. Tinggalkan zona nyaman. Nah, sebetulnya sudah ribuan tahun yang lalu Papa di surga menetapkan konsep itu. Jangan berhenti. Bersiap, seberangi. Lalu ayat 3 kalau kita gabungkan dengan ayat 2 itu artinya semua hari dan waktu yang engkau telah lewati itu telah kita taklukkan, dan kita terus maju. Bukan berarti kita memiliki waktu itu atau tempat itu, tidak. Artinya kita sudah memiliki, dan kita nggak boleh kembali lagi ke waktu itu. Karena kalau kita berjalan tiba-tiba ingat, aduh 3 tahun yang lalu aku lupa ngurus yang bagian sana, berarti kita mundur ke 3 tahun yang lalu. Kita tidak bersiap untuk menyeberang, untuk meneruskan perjalanan. Saudara, jangan pernah kembali ke hidup yang lalu. Katakan amin. Kita nggak bisa balik, betul tidak? Yang sudah kita lewati ya sudah. Ayo kita maju. Masih banyak hal ke depan yang Tuhan itu mau sediakan buat kita. Itu arti ayat 3. Semua tempat yang kau injak dengan kakimu akan kuberikan kepadamu. Artinya jangan kembali ke situ lagi. Sudah lewat, biarin. Yang sudah tinggal. Yang ke depan kita masih banyak yang kita perlu urus. Ayo kita menggunakan psikologi. Orang yang sedang berjalan, jelas kata berjalan pasti maju, gak ada orang jalan mundur. Betul? Orang sedang berjalan, tiba-tiba dia ingat sesuatu di belakangnya. Entah yang kemarin, entah yang bulan lalu, entah yang tahun lalu. Orang itu bisa jalan terus atau dia harus berhenti? Saya coba jawab, dia akan jalan terus atau berhenti ketika ingat sesuatu yang di belakang? Dia berhenti. Nah, ketika orang itu berhenti karena ingat yang sudah dia lewati, belum dia kerjakan sesuatu, waktu berhenti juga atau tetap berjalan? Nah, berarti orang itu ketinggalan. Separah apa, semenyesalnya bagaimanapun juga, kalau kita belum kita taklukkan, kata injak itu taklukkan,
masa lalu itu tetap kita nggak boleh berhenti, harus terus berjalan karena waktu ini berjalan. Ngerti maksudnya? Ini yang kita harus kenal. Oke, kita tinggalkan dulu Kejadian 11. Kejadian pasal 11. Siapa yang baru sadar berapa hari terakhir ini? Hah? Sudah Agustus sekarang? Rasa cepat enggak, saudara? Enggak sampai 4 bulan lagi sudah Desember lagi. Wih, cepat sekali. Pasti kita terkejut. Agustus. Apa artinya kalau seseorang itu mulai sadar? Hah, cepat sekali waktu ini. Ada banyak yang dipikirkan. Tapi ingat satu hal ini. Jangan pernah kembali ke yang lalu. Walaupun kita sadarnya terlambat, tetap harus maju. Setuju ini, saudara? Tetap harus maju. Karena di depan masih banyak hal yang Papa kita sediakan untuk kita capai. Semenyesal apapun, saya ulangi lagi, semenyesal apapun yang kita sudah lewati, ya sudah, itu tetap kita harus tinggalkan. Kita nggak bisa kembali ke situ. Maka itu orang selalu berkata, oh nyesel gue, aduh rugi aku, kenapa waktu itu? Orang itu sedang membuang waktunya. Dia nggak bisa maju lagi. Relakan yang sudah. Yang penting kita sudah injak, sudah taklukkan itu. Oke? Kejadian 11. Saya akan baca ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu bagaimana? Ayo kata apa lalu? Menetaplah mereka di sana. Stop dulu. Baca pelan-pelan. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Saya tanya begini, 2 pertanyaan. Selama mereka berjalan, mereka pernah menjumpai tanah datar atau belum sebelum di tanah datar Sinear itu? Sudah atau belum? Belum. Pertanyaan kedua, kalau mereka belum pernah menjumpai tanah datar, berarti selama itu bagaimana bentuk perjalanan mereka? Yang tangan sejauh ini bisa jawab, terlalu betul. Berarti selama itu mereka naik turun, lembah, bukit, gunung, turun lagi, naik lagi, terus begitu. Oke? Pertanyaan yang berikut. Apa bedanya orang yang berjalan dengan naik turun gunung, lembah, bukit dengan jalan di tanah yang datar? Bedanya di mana? Apa? Ya ini pertanyaan saya salah mungkin. Mana yang penuh dengan tantangan? Jelas yang naik turun. Semua orang yang berjalan di tanah datar cenderungnya santai, nyaman. Nah itu dia. Nah maksud Papa di surga memberikan mereka atau kita lah sekarang ini sebuah tanah yang datar, tanah yang rata. Itu bukan untuk menetap, bukan untuk settle down di situ, bukan. Maksud Papa supaya ada waktu istirahat sejenak. Nah ini kegagalan gereja yang pertama, dicatat di Kejadian 11 ini. Maka menetaplah mereka di sana. Ini berbahaya. Saudara yang belajar manajemen akan tahu musuh utama manajemen atau manajer adalah kemapanan. Yang belajar manajemen pasti tahu itu. Seorang manajer tidak boleh settle down. Tidak boleh, ya aku stop di sini. Aku akan nikmati dulu ini. Kalau seorang manajer mempunyai konsep itu, dia mati hari itu juga. Berarti dalam hidupnya ada perkembangan atau tidak? Tidak ada, dia berhenti, dia puas.
Nah, kecenderungan manusia seperti itu. Lihat ayat 3. Wah, sudah bahaya besar nih. Ayat 3 ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain setelah menetap itu. Disinilah kesedihan Papa di surga. Papa sedih. Aku tidak suruh kamu berhenti. Bersiaplah, seberangi sungai Yordan itu. Perjalananmu masih jauh. Jangan settle down, jangan mapan, jangan menetap di situ. Masih jauh. Ingat, jemaat Junction, kalau Bet Shalom 2 pun sudah selesai. Saudara tidak boleh berkata cukup sampai di sini. Awas. Amin. Ada yang lain lagi yang Papa sediakan buat kita. Nah, 3, 4 terus tidak boleh berhenti. Amin. Awas yang berkata, aduh, gini saja capek begini, mau terus lagi, ini aja belum selesai. Nah, yang begitu-begitu itu akan jadi veteran semua itu orang. Masih muda kok veteran, belum pernah perang. Jangan sampai ya. Awas yang mau cepat-cepat jadi veteran. Tahu kata veteran? Itu gak enak sama sekali. Veteran itu tentara yang tidak laku, saudara. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong. Tapi itu fakta. Laskar ini tidak berguna, betul. Masih banyak hal yang Papa sediakan buat hidup kita. Masih banyak hal yang kita bisa jangkau. Nah, mereka mulai berkata seorang pada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lagi sekali, kalau saudara masih pakai pikiran duniawi membaca ayat ini, ya wajar. Mereka bangun buat batu bata. Tapi kalau kita dalam pikiran surgawi, kita akan kaget dan ini berbahaya. Pertanyaannya, tadinya rumah mereka bentuk apa? Sebelum mereka punya konsep batu bata, kemah. Nah, apa bedanya rumah tenda kemah dengan rumah batu? Nah, kalau kemah itu bergerak terus. Kalau sudah mapan menetap, mulai bangun bangunan permanen, bahaya di situ. Bahaya. Jadi waktu saya diskusi tentang manajemen, mereka kaget karena pikiran Papa kita ribuan tahun yang lalu sudah punya konsep yang baru dipakai sekarang oleh banyak manajer, oleh sistem manajemen yang ada ini sudah ada. Sehebat apa pencapaian yang kita dapat, entah karena usaha sendiri atau karena dari Tuhan, tetap jangan mapan, jangan settle down, jangan berhenti di situ, terus bergerak. Kalau Papa memberi kita tanah datar, itu untuk istirahat sejenak, bukan untuk menetap. Bergerak terus. Siapapun saudara, walaupun yang sudah pensiun, sudah umurnya 70, 80, jangan berhenti. Amin. Ya bukan berarti cari duit terus, bukan. Tapi jangan merasa, aduh aku sudah tua, lutut sudah begini, duduk lama pinggang sakit, aduh serba susah. Jangan mengeluh begitu. Ingat janji Tuhan kepada Kaleb, usia 80 hari itu, tapi kekuatannya seperti orang umur 40. Karena dia tidak mau menetap, dia akan bergerak terus. Terus begitu, siapapun kita, orang-orang tua yang anak-anak sudah dewasa, sudah punya kerjaan, orang tua jangan puas dengan apa yang didapat dari anak-anak. Harus maju terus, entah dalam bentuk apa yang Roh Kudus tunjukkan kepada saudara semua orang-orang tua. Nah, ini kesalahan gereja masih di ayat 3. Setelah bangunan permanen mereka buat dengan batu bata, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu, sebagai bangunan permanen dengan
Ya, ter itu semen pada zaman dulu. Lalu dibuat gala-gala sebagai tanah liat. Lalu kata mereka, ini bahaya juga kata mereka, ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Maaf, sampaikan kepada banyak teman-teman kita pendeta, hamba-hamba Tuhan, hati-hati dengan konsep Babel. Ada bahaya apa? Hampir semua gereja, kalau saya tidak berkata semua gereja, punya kesalahan yang sama, yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Contoh kecil. Kalau saya cuma baca begini pasti saudara belum nyambung. Tapi saya beri contoh ini. Mengapa hampir semua pendeta, hampir semua, kalau dengar ada jemaatnya satu keluarga mau pindah ke tempat lain, ke kota lain atau provinsi lain, pasti gembalanya bilang, cari yang satu nama dengan kita ya. Pernah nggak dengar pendeta ngomong seperti itu? Terus sudah sampai sana jemaatnya lapor pendetanya, nggak ada yang senama dengan kita. Ayo kita buka baru di sana, yang namanya sama. Ini dosa Babel sudah, yang membuat anak-anak Tuhan jadi eksklusif, punya kelompok sendiri yang tidak membaur menjadi garam di tengah-tengah masyarakat. Mari kita bangun menara yang puncaknya sampai ke langit, lalu kita cari satu nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Dan saudara tahu, Tuhan marah. Marahnya bukan karena bangunan, tidak. Marahnya karena mari kita cari sebuah nama. Berarti gereja menghapuskan nama Tuhan. Lalu yang eksis nama organisasi. Maka itu Tuhan kacaukan mereka. Nah, kata kacau itu identik dengan Babel. Maka itu sampai hari ini semua gereja yang pakai konsep Babel pasti kacau. Karena yang dipertahankan bukan nama Yesus, tapi nama organisasi. Dan akhirnya perang dengan organisasi gereja yang sebelah, padahal sama-sama Kristen. Karena kesalahan ini. Jadi bukan soal bangunannya yang Tuhan marah, tidak. Tapi ngumpulnya itu, settle down, mapan. Saudara dan saya dipanggil untuk memencar ke seluruh dunia jadi berkat. Amin. Karena konsep Tuhan Yesus diulang lagi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Wajar manusia kalau sudah memiliki properti, tahu kata ini ya, itu pasti mikir maintenance. Jawab iya atau tidak? Nah, ini masalahnya. Gereja tidak mau belajar dari bank. Saya tidak tahu secara detail, tapi secara luas. Saudara lihat, hampir semua bank, kalau saya tidak salah semua bank, tidak pernah ingin punya properti dan beli bangunan. Pasti sewa. Orang bank ada nggak di sini? Ya atau tidak? Padahal uang mereka ada. Kenapa mereka tidak mau beli bangunan? Mereka sewa. Sebagian besar ini ya, nggak semuanya. Karena kalau mereka memiliki itu, jadi ribet. Sewa ada yang ngurus. Nah, kenapa gereja nggak belajar dari bank? Nggak mau mapan. Karena harus bergerak terus. Inilah hidup yang Bapak inginkan atas kita. Nah, sekarang kita kembali dulu ke hidup kita masing-masing. 7 bulan 4 hari. Saya nggak hitung hari ini ya, kan baru kita masuk. 7 bulan 4 hari
dari 1 Januari yang lalu sampai tanggal 4 kemarin, saudara harus menghitung dan menilai bagaimana progresifnya kemajuan hidup kita. Orang bisnis itu harus ngitung kemajuannya. Orang bisnis gak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Harusnya seperti itu gereja Tuhan. Gak puas dengan apa yang ada. Karena di depan masih banyak yang Papa sediakan. Katakan amin. Luar biasa yang Dia sediakan buat kita. Maka itu hati-hati. Setiap tanah, lagi sekali saya kembali ke Yosua 1 ayat 3. Setiap tanah yang kau injak dengan kakimu akan kuberikan kepadamu. Itu bukan berarti kita akan memiliki properti banyak-banyak. Tidak. Itu artinya waktu yang kita sudah lewati, sudah kita taklukkan. Dan jangan kita kembali ke situ lagi. Dan lanjut perjalanan. Kita baru berhenti kalau seluruh bumi sudah jadi kembali milik Tuhan dan kerajaan surga nyata. Itu kita baru berhenti. Sebelum itu kita nggak bisa berhenti. Oke? 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Nah, gereja tidak menyadari ada masalah ini di dunia. 1 Yohanes 5:19. Kalau saudara yang pertama kali hari ini baru tahu ada 1 Yohanes 5:19, maka saya percaya roh saudara, hati saudara akan terpacu untuk tidak puas dan ingin melakukan yang Tuhan kehendaki. Pasti lihat ayat ini. 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Saudara tahu nggak ini? Kalau nggak tahu berarti belum Kristen. Begitu aja saudara. Saudara tahu tidak? Kita berasal dari siapa? Dari Bapa di surga. Amin. Nah, ini masalahnya. Walaupun kita tahu kita berasal dari Dia, Bapa yang satu-satunya itu, masalahnya kita masih hidup di bumi. Kita masih hidup di dunia ini. Ada apa masalahnya? Ini dia. Bahwa kita berasal dari Tuhan. Betul. Saya suka mengganti kata dan dengan kata tetapi. Tetapi di mana? Ayo baca tetapi mana? Seluruh dunia. Termasuk BSD? Loh, termasuk enggak? Termasuk daerah saudara ditinggal di mana masing-masing? Iya, semua. Seluruh dunia. Ini masalahnya. Ngapain seluruh dunia? Baca. Berada di bawah kuasa si jahat. Tiap kali saudara mendengar berita orang mati kecelakaan, orang mati karena bencana alam, orang mati karena pembunuhan, orang mati karena penyakit, bayi-bayi diaborsi karena banyak kejahatan. Harusnya kita itu menangis. Sampai kapan si jahat itu bisa melepaskan dunia ini? Jangan berkata ini tugas Tuhan. Tidak. Ini tugas gereja. Kok enggak amin? Untuk membebaskan dunia dari si jahat. Itu bukan tugas Tuhan kita lagi. Dan bukan tugas para malaikat. Itu tugas gereja. Amin. Saudara pernah sadar nggak? Film-film yang sering diputar selalu ada pahlawan yang ingin membebaskan dunia. Entah dari alien atau dari kejahatan, dari apa saja. Saudara pernah sadar nggak? Bahwa mereka para sutradara yang buat film itu dari ayat ini logikanya. Dan mereka pasti berlatar belakang Kristen. Karena ini sudah ada di benak gereja sejak ribuan tahun yang lalu. Bahwa kehadiran gereja itu untuk membebaskan dunia dari kejahatan. Kok diam lagi? Amin gitu loh saudara. Nah inilah veteran, semua udah lebih kalau veteran itu. Veteran itu kalau dengar ada perang, sudah capek. Maaf. Masih muda-muda veteran, bertobat kamu.
Amin. Tugas kita belum selesai. Selama seluruh dunia masih berada di bawah kuasa si jahat, kita tidak boleh settle down. Kita nggak boleh berhenti. Kita harus bebaskan dunia ini dari si jahat itu. Maka itu kok saudara dengar tentang narkoba dan sejenisnya, saudara belajarlah untuk yakin betul-betul itu bukan tugas Tuhan dan bukan tugas para malaikat, tapi itu tugas kita semua. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi penyelamat dunia ini. Jadi kalau saudara dengar berita apa saja. Tadi dari perjalanan rumah Pak Fendri ke sini, saya baca sebentar Kompas. 2 berita yang saya ambil. Satu, ada kebakaran di Semarang. 1 keluarga meninggal, 7 orang. Jangan dianggap itu salah listrik, salah apa. Tidak, itu semua perbuatan si jahat yang suka bunuh orang itu, saudara. Jangan saudara berkata, puji Tuhan bukan keluargaku. Awas kamu ngomong begitu. Itu kejam sekali itu mulut orang Kristen. Saya kalau baca berita-berita gitu, sedih. Sampai kapan setan ini merusak? Korea Utara sekian ratus orang mati karena banjir. Taiwan, Filipina, sekian orang mati karena badai. Ambon, sekian orang mati karena bencana itu. Saudara, kalau saudara sudah tahu 1 Yohanes 5:19 mulai hari ini, saudara harus marah. Setan, sampai kapan kamu membunuh orang terus? Jangan bilang itu kan alam. Nah, saudara kan seringkali ingin ini jahatnya orang beragama. Begitu alam yang bekerja, orang beragama bilang itu perbuatan Tuhan. Kurang ajar betul. Tuhan tidak membunuh manusia. Ini ayatnya. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah lama tidak pegang kendali dunia ini. Kaget pasti dengar ini. Sejak kejatuhan Adam di Taman Eden sampai hari ini, Tuhan tidak menguasai dunia lagi. Jangan salah. Tidak. Maka itu lagu negro spiritual yang terkenal, Tuhan pegang seluruh dunia di tangannya. Salah. He got the whole world in his hands. Itu salah. Yang ciptakan itu nggak baca ayat ini. Seluruh dunia tidak lagi di tangan Tuhan kita, tapi di bawah kuasa si jahat. Termasuk tsunami yang mengerikan 2004 yang lalu. Itu bukan perbuatan papa kita. Saya marah ketika banyak pendeta khotbah hari-hari tsunami itu. Itulah perbuatan Tuhan. Kejam sekali. Enggak. Papa kita enggak pernah bunuh orang sebanyak itu. Apalagi kok kita sudah pernah baca Kejadian 6. Setelah air bah, dia enggak akan bunuh orang lagi. Cukup sekali itu saja. Itu semua perbuatan si jahat. Karena seluruh dunia di bawah kuasa mereka. Wah, ini kalau saya lihat wajah bingung, tegang, enggak percaya, apalagi saya enggak tahu. Karena apa? Karena konsep agama yang saudara pakai. Oh, semua itu kehendak Tuhan. Oh, semua kehendak Tuhan. Tidak. Itu setan. Berapa hari yang lalu ngikuti berita 2 kakak beradik mati waktu kakaknya jemput adiknya sekolah. Saya bisa bayangkan orang tuanya. 2 anak langsung mati ditabrak mobil. Itu semua perbuatan si jahat yang membuat kekacauan itu. Maka itu anak-anak muda, engkau harus semangat hidupmu menjadi tentara-tentara Kristus untuk membebaskan dunia dari si jahat ini. Amin. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kehadiran gereja untuk jadi berkat di dalam setiap kesempatan yang ada di sekitar kita. Kita kerjakan itu yang terbaik supaya dunia segera diselamatkan. Yesaya 42. Supaya saudara yakin lagi tugas kita. Yesaya 42. Saya akan baca ayat 1 dulu. Yesaya 42 ayat 1. Judulnya apa? Hamba Yahweh. Orang berkata itu Yesus. Betul. Tapi ini
akhirnya di masa perjanjian baru untuk gereja. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau nggak hamba Tuhan, ya hamba hantu. Udah gitu saja. Betul? Jadi kalau kita tidak menyebut diri hamba Tuhan, ya hamba hantu. Cuma ada satu di antara dua. Jadi bukan cuma Tuhan Yesus. Adik-adik, pelajar, mahasiswa, perhatikan. Kalian juga adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, konsep hamba Tuhan dari soal kitab salah. Tidak ada ayatnya itu. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia apa? Apa arti menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Membela. Betul tidak? Membela. Itu arti menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi pembela untuk bangsa-bangsa. Dan itu bukan cuma tugas Tuhan Yesus, itu tugas kita. Saya lompat ayat yang ke-6. Mulai ayat 5 dulu, ayat 5 ya. Beginilah firman Tuhan Yahweh, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Saudara, menarik sekali kalau kita baca ayat ini. Kalimat pertama ayat 5 bunyinya apa? Beginilah firman Tuhan. Tapi seluruh ayat 5 ada firman atau tidak? Coba lihat lagi. Ada firmannya enggak yang dia katakan? Beginilah firman Tuhan. Ada tidak? Tidak ada. Ayat 5 keseluruhannya itu adalah sebutan. Ya, itu menunjukkan siapa Tuhan kita. Saya tidak tahu saudara pernah mencari enggak? Di dunia ini hanya ada satu orang yang gelarnya, yang sebutannya itu sampai 37. Cuma ada satu orang. Siapa orang itu? Ayo, siapa orang yang masih hidup sampai hari ini? Nah itulah, karena kebanyakan nonton sinetron, nggak tahu berita itu. Bertobat yang suka nonton sinetron ya. Awas. Ayo, siapa orang itu? 37 gelarnya, namanya itu. Ada yang tahu? Hei anak-anak pelajar. Belajar sejarah tidak? Belajar pengetahuan umum tidak? Orang itu adalah Sultan Bolkiah dari Brunei. Itu kalau saudara baca nama dia itu 37 sebutannya itu. Sri Sultan Hamengkubuwono cuma 6. Saya nggak tahu raja-raja yang lain berapa sebutannya. Jadi Raja Brunei itu 37 namanya. Nah kalau kita hitung di ayat 5, berapa gelarnya Bapak kita ini? Hitung sendiri nanti ya. Jadi ayat 5 itu belum firmannya. Ini yang menyebutkan siapa Tuhan kita. Beginilah firman Yahweh Tuhan. 1, gelarnya, kedudukannya, kuasanya, yang menciptakan langit. 2, yang membentangkannya. 3, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. 4, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya. 5, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atas. Firmannya baru di ayat 6. Lihat, aku ini Yahweh, telah, bukan akan, memanggil engkau, Yesus dan gereja. Untuk apa? Baca, untuk apa? Maksud penyelamatan. Saya diberi hikmat Roh Kudus untuk mengartikan ayat kalimat ini. Aku ini Yahweh, yang telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Kalau saya sebut kata ini, apa yang muncul di benak saudara? Ternyata menurut ayat 6 Yesaya 42, gereja itu adalah tim SAR kerajaan surga. Lalu muncul apa? Di benak saudara kalau ada kata tim SAR. Ayo, apa yang kita buat? Tim SAR itu apa? Ayo, search and rescue, yang mencari korban-korban itu dan menyelamatkan. Pernah sadar gak bahwa gereja itu punya tanggung jawab sebesar ini atas dunia ini? Kita ini tim SAR kerajaan surga. Jadi tiap kali kita mendengar ada bencana, kita langsung lanjut tanpa diperintah, tanpa tunggu uang dulu, berangkat untuk menyelamatkan. Berita yang kedua saya baca di Kompas hari ini tentang paus yang mati itu.
Tim SAR ikut menyelamatkan. Saudara, ikan saja sampai ditolong oleh tim SAR. Bayangkan, apalagi orang. Betul? Nah, ini tugas kita. Maka itu menjadi Kristen tidak boleh hanya mikir untuk diri sendiri saja. Amin. Karena kita punya tanggung jawab. Belum selesai. Lihat kalimat berikut. Maka itu jangan egois dalam hidup kita ini. Kalimat berikut. Aku telah membentuk engkau. Oh maaf, telah memegang tanganmu sudah tadi ya. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Stop sampai kata itu. Kalau saya mengucapkan kata menjadi tumbal, itu artinya apa? Itu bahasa Jawa. Apa itu menjadi tumbal? Apa? Korban. Betul. Jadi kalimat ini dalam bahasa Jawa, kita ini jadi tumbalnya dunia ini. Katakan amin. Kita jadi korban supaya orang itu selamat. Menjadi perjanjian bagi umat manusia. Nggak main-main panggilan gereja. Maka itu sangat salah kalau kita mengaku gereja. Ini saya berkata umum ya, untuk semua gereja. Sangat salah kalau kita berkata gereja tetapi hanya pintar buat kebaktian saja. Tidak pernah mikir orang-orang di sekitar kita. Sejak pertama kali saya ada di gereja saudara, saya sangat kagum dengan moto ini. Growing in love, impacting life. Bertumbuh di dalam kasih dan punya dampak ke kehidupan yang lain. Ada malaikat iseng main-main di sini. Saudara, jadi moto ini gak boleh cuma nempel di mimbar ini, setuju? Harus ada dalam hidup kita semua. Kita bertumbuh di dalam kasih, lalu kita punya dampak ke hidup orang-orang lain di sekitar kita. Inilah dua kata penting di Yesaya 42 ayat yang ke-6. Amin. Tim SAR kerajaan surga dan jadi tumbal buat umat manusia. Ini panggilan gereja yang tertinggi, saudara. Belum selesai. Kalimat terakhir. Menjadi apa? Terang untuk siapa? Bangsa-bangsa. Maka itu ketika setan menipu gereja dengan satu kata pendek, gereja lokal, disitulah Injil hancur karena ada kata lokal itu tadi. Sejak dari perjanjian lama, ketika Abram mulai dipanggil, tidak ada kata lokal. Karena panggilan Abram untuk menjadi berkat bagi semua bangsa di dunia. Sampai Yesus datang, kembali diucapkan, pergilah kamu beritakan Injil kepada semua bangsa. Nah, gara-gara ada kata lokal, maka gereja jadi sempit cara berpikirnya. Ya lokal saja. Tidak. Kita harus mikir jauh. Sampai kemana saja yang Tuhan suruh kita jadi berkat. Nah, dari kata lokal muncul kalimat jahat, saudara. Lihat, gereja buat apa saja, ya pasti ada kalimat terakhir untuk kalangan sendiri. Sepaling marah baca kalimat itu. Ini kurang ajar betul. Untuk kalangan sendiri. Ini setan yang memulai kata itu. Awas kalau saudara buat apapun untuk kalangan sendiri, awas. Memang kalau pikir itu politik di Indonesia, tapi itu salah. Injil untuk semua bangsa, katakan amin. Bukan untuk kalangan sendiri. Kita memang tidak mengkristenkan orang, tidak. Tapi jangan pakai kata untuk kalangan sendiri. Berlaku untuk semua orang. Dalam hidup ini, saudara. Itulah kasih Yesus. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Orang-orang tua, ajari anak-anak untuk hidup tidak jadi pelit. Nah, kok nggak amin ini orang tuanya? Berarti orang tuanya nggak amin tuh pelit gitu aja. Habis dengar gitu kok diam saja.
Mungkin kurang jelas, saya ulangi lagi. Hai orang-orang tua, ajari anak-anak kita untuk tidak jadi pelit. Itu yang Tuhan mau. Karena kasih itu bukan untuk kalangan sendiri, untuk semua orang. Jadi hebat sekali ayat ini. Kemarin pagi saya masih di Nabire. Dalam beberapa hari ini kami kumpul dengan anak-anak kami yang liburan, yang kuliah, yang dari TK mereka dengan kami, dan ini pada pulang ke Nabire karena liburan panjang kuliah. Nah, hari Selasa malam yang lalu kami ada kebaktian bersama-sama untuk menyambut mereka pulang liburan. Buatkan acara pesta kecil, masing-masing keluarga bawa makanan. Nah, masing-masing anak itu bersaksi. Setelah 2 tahun mereka nggak pulang. Itu generasi yang ketiga kami. Nah, kesaksian mereka intinya sama. Di tempat kos mereka masing-masing, kayak di Semarang, di Jogja, di Jakarta, di Salatiga, maka orang-orang berkata, kami kok ketemu orang Papua yang beda dengan selama ini kami ketemu orang-orang Papua. Bedanya di mana? Mereka nggak buat kacau, mereka nggak mabuk, mereka nggak macam-macam. Dan yang paling indah di antara teman-teman mereka itu dikenal sebagai orang-orang anak-anak Papua yang suka memberi. Itu kesaksian mereka. Nah, bersama dengan itu ada 2 kru dari salah satu TV Kristen, Live Channel, yang datang untuk meliput kegiatan anak-anak. Dan 2 kru ini heran mendengar kesaksian itu. Kenapa anak-anak sudah terbiasa hidup untuk memberi? Itu yang saya ajarkan kepada mereka. Dapatkan salah satu mereka namanya Christian Pogau. Itu ditanya, kenapa kamu bisa begitu? Dan jawabannya luar biasa. Saya bisa kuliah dari orang pedalaman karena saya itu hidup karena pemberian. Maka itu saya akan memberi. Itu luar biasa, saudara. Anak-anak itu mengerti karena kami memberi kepada mereka saat mereka masih TK. Maka itu orang tua, berbanggalah kalau anak-anak kita jadi orang yang murah hati seperti Tuhan Yesus. Tidak diajar pelit. Awas, supaya Injil itu sampai kemana-mana. Ngerti sekarang? Tanah yang kau injak, tahu? Berjalan terus untuk maju ke depan. Supaya kita jadi pemenang dalam hidup ini. Ayat yang terakhir, Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-37. Nah, ini yang dunia nanti, saudara. Lewat kita yang dipilih, yang lewat kita dipanggil dan dipilih oleh Bapa di surga. Markus 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang, dan mereka berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Yang ngomong ini siapa? Yo, saya tanya, yang bicara ini siapa? Murid Yesus atau bukan? Yo, saya tanya, siapa yang berkata ini? Orang lain. Jadi mulai hari ini, siapapun kita, dari anak-anak remaja yang masih SD, SMP, SMA, para mahasiswa, karyawan, pengusaha, wira swasta, pensiunan, janda, duda, kaum profesi, siapapun kita, asal nggak ada yang maling aja ya. Ngerti nggak istilah ini? Maka mulai hari ini, kemanapun dan dimanapun kita hidup, maka orang harus berkata, apa yang kita buat itu memulihkan orang lain. Amin. Apapun yang kita buat, dimanapun juga, hidup ini harus membawa dampak. Saya ulangi lagi ya, ini yang ngomong itu orang-orang yang bukan percaya Yesus. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Berbahagialah setiap orang
yang bisa seperti ini. Minggu lalu waktu saya pulang ke Nabiri, saya bawa satu anak umur 15 tahun yang hidupnya hancur. Dia sampai sekarang gak tahu siapa ayahnya. Dia tinggal dengan neneknya. Waktu saya mau bawa dia, maka saya hubungi neneknya. Kaget. Neneknya itu terima kasihnya itu dalam bentuk negatif. Aneh bukan terima kasih untuk negatif. Bukan salah neneknya. Neneknya itu berterima kasih karena saya bawa anak ini. Karena nenek ini sangat keberatan ngurus cucu ini. Karena neneknya pun sangat sederhana. Rumahnya di daerah Taman Sari atau Mangga Besar, saya lupa. Waktu salah seorang anak saya untuk cari rumah nenek itu, dia kesulitan. Sampai berkali-kali telepon. Ketika anak saya ini sampai, dia kaget lihat rumah yang sangat-sangat sederhana. Waktu malam itu berangkat, neneknya sempat ngantar di Cengkareng. Kembali nenek itu, kalau saya pakai bahasa yang saya bisa ngerti. Kalau sekarang saya mati, saya tenang. Karena saya tahu anak ini siapa yang ngurus. Kaget saudara. Hari Selasa yang lalu, hari pertama anak ini sekolah di sekolah kami. Dia masuk kelas 1 SMA. Kemarin sore, setelah kebaktian anak muda di sini, tantenya telepon saya. Sambil menangis, tapi berterima kasih. Akhirnya kemenakan saya bisa jadi orang. Dalam hati kami jadi apa? Dari Selasa sampai Sabtu kemarin ini tante tiap hari telepon anak ini. Mendengar cerita-cerita yang luar biasa tentang kemajuan anak ini. Nah, yang satu kata yang tante ini katakan, kemenakan saya hidup sekarang. Kata itu, dia hidup. Saya kaget mendengar kata itu. Karena memang selama ini anak ini pemurung, menutup diri sudah. Hari Jumat saya ngecek ke sekolah, ternyata teman-teman sekolahnya cerita. Istri saya dengar bilang, wah teman baru kami ini cerewet sekali di sekolah, di kelas. Dan dia dipilih jadi ketua kelas. Guru-guru saya tanya bagaimana, kritis sekali. Padahal menurut tantenya, menurut neneknya ini anak pendiam, sulit bergaul. Baru 4 hari dia menemukan sebuah lingkungan baru. Begitu tantenya bisa berkata, sekarang dia hidup. Saudara, dampak apa yang kita pernah berikan pada orang lain sampai umur kita hari ini? Dampak yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata. Ayat terakhir, Markus 2 ayat 13. Ayo kita buat ini. Markus 2 ayat 12. Roh Kudus, biar kami punya dampak dalam hidup ini. Karena kami ini tim SAR kerajaan surga. Kami ini tumbal bagi umat manusia, supaya mereka diselamatkan ketika kami ada di antara mereka. Dan orang itu pun apa? Bangun. Siapa orang itu? Nanti baca mulai 1. Orang lumpuh. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan. Katanya, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang begini belum pernah kita lihat. Kehadiran gereja tidak boleh dikenal hanya karena musiknya bagus, AC-nya sejuk, sound systemnya enak didengar, gedungnya megah, ibadahnya meriah. Tidak. Kehadiran gereja, itulah saudara dan saya, harus selalu membuat orang-orang di sekitar gereja berkata, yang seperti ini belum pernah kami lihat. Kalau orang-orang di sekitar saudara mengucapkan kalimat ini, maka saudara adalah gereja yang berkenan kepada Tuhan, yang punya dampak ke orang lain. Maka itu jangan settle down, jangan berhenti,
Jangan mapan, jalan terus. Masih banyak jiwa-jiwa yang kita harus berkati dan selamatkan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mempelajari dari Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama. Kita akan belajar ini. Mulai ayat yang pertama. Yosua pasal pertama, ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Yahweh itu mati, berfirmanlah Yahweh kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seterusnya saya nggak usah baca dulu. Saudara, apa yang kita temukan dalam kebenaran ini? Ya, banyak kali, maafkan saya, tafsiran yang salah dari banyak hamba Tuhan tentang ayat 3. Ya, saya percaya saudara semua sering dengar hamba-hamba Tuhan khotbah ayat 3 ini. Nah, salahnya di mana? Kalau konsep kita masih pakai konsep duniawi, maka semua firman yang kita baca dan kita dengar akan jadi firman yang duniawi. Dengarkan lagi sekali. Dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, kalau kita masih menggunakan konsep duniawi, maka semua firman itu akan jadi duniawi juga, walaupun tetap itu firman Tuhan. Contoh konkret, 3 tahun terakhir ini daerah BSD dan sekitarnya jadi daerah yang mahalnya luar biasa harga tanah. Saya masih ingat tahun berapa ya, ketika pertama kali sekolah Jerman Swiss itu bangun gedung itu tahun 90-an awal atau 80-an, saya lupa. Saya ini kalau ke situ, karena waktu itu saya masih sering bolak-balik Jerman, Indonesia, Jerman. Jadi banyak ketemu mahasiswa Indonesia yang sudah lulus dan mereka jadi guru di situ, dan banyak urusan dengan Jerman juga. Aduh, saya ingat betul kalau ke situ tuh susahnya luar biasa. Lewat kampung-kampung begitu.